Yuhu, hai guys, hai teman-teman. So guys, video ini aku ambil hari Kamis tanggal 20 Januari. Dan anyway, ini perut aku udah makin membesar. Terus juga berat badan aku udah naik banyak banget. Nah, sebelumnya aku mau unboxing paket spray aku. Ini spraynya tuh aku udah pesen lama. Udah aku bikin video unboxingnya juga lama. Dan spraynya tuh udah aku cuci. Jadi ini aku beli spray ukuran 180 kali 200 ya, seukuran kasur aku. Terus spraynya ini itu harganya 100 ribuan. Udah dapet satu spraynya tentunya, terus 2 sarung bantal sama 2 sarung guling. Terus ini itu aku speechless sih dengan harga yang murah, tapi spraynya ini tuh bahannya halus. Terus juga ini tebel, nggak nerawang juga. Pas aku cuci kemarin, spraynya tuh juga nggak yang luntur gitu. Jadi menurut aku untuk harga spray 100 ribu ini worth it. Nah, kebetulan hari ini aku itu udah waktunya ngeganti spray. Harusnya aku ngeganti-ganti kayak gini tuh hari Minggu, tapi ini aku cicil supaya nanti minggunya nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Dan spray aku yang lama ini udah 2 minggu aku pasang di sini, jadi aku mau ganti sama spray yang baru yang tadi udah aku unboxing. Terus ini aku angkat dulu kasurnya, terus mau aku sapu bawahnya. Ini btw bawahnya aku kasih tikar. Ini tikar bukan yang tikar kain gitu, biar ini tempat rumah aku itu kan lembab. Jadi kalau lembab itu biar kasurnya itu nggak basah. Dan ini aku juga mau beresin obat-obatan vitamin aku. Habis itu aku mau lanjut ngebalikin kasurnya lagi. Jadi ini aku tidurin lagi kasurnya. Dan btw ini aku nggak dibantuin ya sama Pak Mil, karena Pak Mil kebetulan masih tidur. Pak Mil tadi malam itu masih kerja, terus dia pulangnya jam 8 pagi tadi. Dan baru sempet tidur itu jam 11-an, karena sebelum tidur aku usahain untuk sarapan dulu. Dan karena ini tuh baru sekitar jam 3-an, jadi aku nggak mau ngegangguin Pak Mil, karena kasihan juga, soalnya kan nanti malam harus kerja begadang lagi. Jadi untuk kerjaan rumah yang sekiranya bisa aku handle sendiri, aku usahain buat aku kerjain sendiri dulu. Yang penting juga akunya nggak terlalu capek. Dan si dede ini tuh dia juga nggak yang rewel gitu loh, jadi masih oke buat ngerjain pekerjaan rumah. Nah, ini aku pasang sarung bantal, terus juga sarung gulingnya. Tapi gulingnya ini tuh yang satunya masih dipakai Pak Mil tidur, jadi aku nggak berani buat ambil. Lanjut habis itu aku langsung ngelipet selimut aku. Terus habis ini nanti aku mau bikin cemilan buat nanti malam. Sekalian aku mau sharing promil aku. Jadi di sini aku mau bikin cemilan kentang goreng crispy. Ini aku kupasin dulu kentangnya. Aku cuman pakai 2 buah kentang ya, karena tinggal ini kentang stok aku. Nah, balik ke cerita promil. Jadi ceritanya aku sama Pak Mil itu nikah tanggal 13 Juli 2021. Sebelumnya aku tuh mikir bahwa kalau bisa nih punya anaknya itu, kalau tabungan kita cukup untuk membiayai anak kita. Jadi istilahnya kita kumpul-kumpul uang dulu, maksudnya kita nabung. Kalau misalnya nanti udah siap secara finansial, baru deh kita merencanakan untuk punya anak. Tapi pas udah nikah aku tuh kayak mikir pengen cepet-cepet punya anak, tapi ya sedikasihnya Tuhan aja. Terus pas udah hari H pernikahan, jadi aku itu punya kayak kalender menstruasi. Jadi aku pantau harusnya aku itu menstruasi bulan ini tanggal berapa. Dan pas di jadwal itu aku nikah tanggal 13 dan harusnya aku menstruasi itu tanggal 24-nya. Nah, dan pas tanggal 24 itu aku itu
menstruasi, jadi kayak telat. Awalnya aku udah seneng kan, maksudnya kayak mudah-mudahan ini positif. Dan aku itu juga kayak ngerasain mual, terus ya pokoknya kayak tanda-tanda orang hamil gitu. Dan waktu itu aku sengaja nggak cek, sampai pada akhirnya di tanggal 30-an itu aku menstruasi. Jadi mens aku itu telat 6 hari. Terus aku mikir kayak, oh ini wajar sih, karena pas aku nikah itu aku bukan di tanggal-tanggal yang subur. Jadi kan di kalender menstruasi yang aku punya itu bisa pantau kayak menstruasinya itu harusnya tanggal berapa, terus pas masa-masa suburnya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, kayak gitu. Dan memang pas tanggal 13 aku nikah itu bukan di jadwal tanggal subur aku. Ngerti kan maksud aku? Nah, tapi sebelumnya pas aku udah nikah, hari keberapa gitu aku udah nikah, aku langsung beli di apotek itu asam folat. Jadi itu asam folat buat aku konsumsi. Aku minum 1 hari sekali. Terus juga Pak Mil dia minta dibeliin buah zuriat. Akhirnya ya aku beliin kan di Shopee. Terus aku sama Pak Mil minum. Tapi pas aku minum buah zuriat itu kayak aku nggak cocok, jadi badan aku itu kayak meriang gitu. Tapi Pak Mil cocok. Jadi tiap pagi sama sore aku rebusin si buah zuriat itu untuk Pak Mil. Nah udah gitu pas di bulan 8-nya kan aku menstruasi itu cuma 3-4 hari. Terus aku lihat di jadwal kesuburan itu aku suburnya di tanggal 15. Jadi di tanggal masa subur itu kita melakukan hubungan suami istri itu 2-3 hari sekali, karena juga katanya kalau keseringan itu spermanya dari suami itu nggak fresh. BTW untuk cara masak-masaknya kalian sambil simak aja video-video aku ya, karena aku nggak mungkin cerita sambil ngejelasin gimana cara masaknya. Untuk bumbu-bumbunya nanti aku bakalan tulis. Nah lanjut sama cerita promil aku. Jadi di tanggal 16 itu kan malam hari kemerdekaan, dan aku sama Pak Mil itu camping. Jadi kayak naik gunung tapi bukan gunung yang tinggi-tinggi banget. Dan ya aku masih aktivitas seperti biasa. Dan di jadwal aku menstruasi bulan berikutnya itu aku menstruasi harusnya tanggal 4 September. Terus pas tiba tanggal 4-nya itu aku nggak mens kan, jadi kayak masih telat 1 hari gitu. Terus aku rasa kayak sering buang air kecil, terus agak sedikit mual juga. Tapi pada waktu itu aku nggak langsung tes ya, jadi kayak aku nggak terlalu kayak berharap karena takut kecewa, nanti takut kalau hasilnya itu negatif. Baru pas itu tanggal 11-nya aku putusin buat beli test pack, terus aku cek. Nah waktu itu aku ceknya itu siang-siang ya, jadi kayak test packnya aku beli terus aku langsung cek gitu, karena saking senengnya kan udah telat beberapa hari. Nah pas aku cek itu hasilnya itu positif, dan ya aku tunjukin ke Pak Mil. Kita berdua seneng banget karena udah dikasih kepercayaan. Karena kurang yakin, terus besok paginya pagi-pagi aku bangun tidur itu aku cek lagi karena buat memastikan aja ya. Dan itu benar-benar hasilnya tetap positif. Nah jadi itu teman-teman cerita promil aku. Semoga buat kalian yang masih pejuang garis 2, semoga bulan ini cepet dikasih semangat terus jangan lupa berdoa juga. Dan ya sekian video aku. Ini aku sambil nyemilin kentang ya. Semoga kalian suka sama video-video aku, dan juga jangan lupa buat support terus channel YouTube aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Dan terima kasih udah nonton video aku sambil dengerin aku cerita, and see you to next video. Bye.